Hari Buruh Internasional tahun ini bertepatan dengan libur bersama Hari Raya Idul Fitri, di mana sebagian besar buruh sudah mudik ke kampung halaman, sehingga nyaris tidak mungkin jika peringatan May Day dilakukan bertepatan dengan tanggal 1 Mei. Oleh karena itu, Gerakan Buruh Indonesia berencana menggelar peringatan May Day pada tanggal 14 Mei serentak di seluruh Indonesia. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di GBK dengan melibatkan setidaknya 100.000 orang peserta. Untuk mengetahui seperti apa persiapannya, yuk kita simak paparan dari Presiden FSPNI Riden Hatam Aziz. Ya, dari saya terkait dengan May Day 2022 ini ada tantangan tersendiri karena dari sisi waktu ya itu kita udah bersepakat tanggal 14 Mei. Nah, kalau kita merujuk kepada pengumuman semalam Presiden Jokowi terhadap cuti bersama Lebaran, itu rata-rata tanggal 10 baru masuk kerja, tanggal 10 Mei ya, tanggal 10 Mei baru masuk. Bahkan ada juga yang tanggal 11 baru masuk, yaitu berarti hari Rabu ya, hari Rabu. Nah, kemudian berarti hanya ada waktu masuk kerja Kamis dan Jumat 2 hari ya, Kamis dan Jumat 2 hari. Sementara Senin tanggal 15 Mei itu juga libur, tanggal merah ya. Maka kecenderungan anggota kita banyak yang liburnya bablas ya, artinya baru masuk tanggal 16 itu kemungkinannya ada ya. Saya meyakininya sih ada, bahkan mungkin agak banyak juga. Yang kedua, anggota kita ya kemungkinan mudiknya itu baru sampai ke mana? Ke Jakarta lagi atau ke Bekasi, Jabodetabek lah ya. Itu kemungkinan antara ya hari Minggu itu, karena Seninnya masih libur. Sementara kita hari Sabtu kan pelaksanaannya 14. Nah, maksud saya di konsil ini kita harus betul-betul meyakinkan anggota kita untuk bagaimana kuota yang nanti memang sudah kita sepakati bersama itu bisa terpenuhi ya. Karena itu sisi situasinya. Nah, di sisi lain kan kita 2 tahun mereka nggak pada pulang kampung kan, dari sisi lebarannya maksud saya kan. Pada saat hari raya lebaran kan 2 tahun kita nggak pada pulang kampung. Sehingga euforia lebaran di pulang kampung itu sangat-sangat tinggi gitu loh. Nah, jadi dalam konsil ini ya saya berharap kepada kita semua, para pimpinan di nasional terutama, untuk bagaimana nanti meyakinkan anggota kita untuk bisa hadir ya di tanggal 14. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya saya sebagai di KSPI sebagai Vice President bidang politik dan kebijakan publik ya, tentu sesuai dengan job desk yang diamanahkan kepada saya, ya tentu nanti dengan dengan bersama-sama Deputi ya Bung Sekjen juga Bung Presiden, tentu saya nanti akan banyak menyoroti atau banyak bicara di forum-forum terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan publik pemerintah tentu ya, dan juga mungkin Indo, Kadin dan segala macamnya, bahwa terkait dengan Permen nomor 2 2022 pun kemarin saya sudah coba tanya lagi ke Bu Dirjen, saya bilang kabarnya, nah mereka baru sinkronisasi ini hari besok ya, jadi besok mereka baru ada sinkronisasi di Menkumham terkait dengan finalisasi akan keluarnya Permenaker baru tentang JHT ya. Nah, saya dorong terus karena komitmennya dan Bu Dirjen juga sudah memastikan pokoknya sebelum libur Lebaran ya itu udah keluar ya, berarti minggu inilah ya, minggu ini. Nah, memang sekarang dari sisi kebijakan publik ya sesuai juga dengan memang motonya Pak Presiden Joko Widodo ya, cepat ya, tentu kita pun harus bisa mengimbangi gitu. Kita jangan lengah gitu. Ya, jadi harus update terus ya, harus update terus
Karena memang pola mereka ini sebetulnya pola cepat aja. Soal nanti akibatnya katakanlah atau hasilnya seperti apa, pengalaman kita selama ini kayak karena nggak begitu dihitung oleh mereka. Ya, jadi yang penting cepat jadi. Kalau udah jadi kan ada sesuatu baru. Ya pengalaman kita terakhir kemarin kan JHT itu kan jaminan hari tua, yang penting cepat jadi. Kan udah jadi baru kita bereaksi. Nah tentu saya yang diamanahi sebagai apa namanya sebagai kebijakan publik, saya akan fokus di sana sebagai di KSPI untuk tidak boleh lagi kita kecolongan lah gitu. Nah untuk itu nanti Bung Ronida saya rasa juga cukup aktif sebagai apa namanya wakil sekjen bidang kebijakan publik ini kita akan sama-sama ya. Nah ini situasi yang sedang kita hadapi. Saya tadi Bung Sekjen sudah singgung tentang revisi Undang-Undang P3, revisi apa tentang Omnibus Law. Dan saya juga dapat kabar tentang Undang-Undang 21 2000 pun, kemarin saya ketemu Bung Obon, itu udah masuk ke prolegnas juga itu. Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja udah masuk ke prolegnas 2022. Nah, padahal dari sisi kitanya kan masih pada posisi itu nggak belum menjadi isu yang utama kan, isu yang penting. Padahal kalau nanti 21 2000 juga diamputasi, dipangkas, ya sudah berarti posisi apa namanya kekuatan kita udah tambah lemah ya secara konstitusinya gitu. Ya saya berharap kita semua para pimpinan afiliasi untuk seirama ya, untuk sama-sama bagaimana grassroots ya, anggota kita di lapangan itu nanti sama lah, iramanya sama. Karena ini soal kembali ke soal May Day juga kita punya waktu cuma 2 minggu loh, cuma 2 minggu ini aja. Karena setelah Lebaran udah selesai, menjelang libur Lebaran selesai, bagi-bagi THR udah konsentrasi udah mudik aja udah bawaannya udah mudik udah. Nah jadi dalam waktu minggu ini ya kalau saya di SPMI ini untuk sharing aja saya akan turun ke Jabodetabek ya untuk memastikan bagaimana si May Day besok ini kita betul-betul sesuai harapan kita bersama.